Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Kita sambut ini dia, Kak Andi dan Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan buat guru kita bersama Ustaz Abdul Somad beserta seluruh para undangan yang hari ini atas izin Allah, atas rahmat, berkat, hidayat dan sempat izin Allah Ta'ala kita bertemu. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, izin perkenalkan diri, nama saya Alhamdulillah. Nama saya Andi Rahim Pertemuan Sirekai Bapak Ibu. Kenapa saya awali dengan satu kalimat bahwasanya pertemuan kita ini atas izin dan ridho Allah. Karena Allah sungguh akan menjawab pertanyaan kita, akan menjawab doa kita dengan 3 poin. Pertama, kata Allah, doa itu ya, Ibu kabulkan langsung. Yang kedua, enggak, karena Allah tahu lebih banyak. Yang ketiga, nanti tunggu waktunya. Dan hari ini saya yakin pertemuan kita merupakan hasil dari doa-doa kita yang lalu. Yang kita berharap untuk jadi lebih baik, yang berharap untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Sehingga insya Allah pertemuan ini adalah jalan dari jawaban itu semua. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pagi ini saya menyampaikan satu inspirasi dari sebuah sirah sejarah Islam, yang karena ini bagian dari role model kita. Jadi kalau saya bilang sama jamaah, sama anak-anak terutama, kebetulan saya masa saya Bapak Ibu sekalian kebanyakan mahasiswa dari anak-anak, saya bilang hidup itu kayak macam Google Map. Kalau kita belum pernah ke sana, kita pakai Google Map karena udah ada rule-nya. Sama kayak hidup kita ini perjalanan, dan ujung dari perjalanan adalah surga. Kan kita belum pernah masuk surga, belum pernah mati. Maka Google Map kita adalah, rule hidup kita adalah jalan hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu, para sahabat Nabi ketika bicara tentang wakaf, ketika bicara tentang sedekah, ketika bicara tentang berbagi, sungguh ada satu kalimat yang sering kita bilang, infak itu, sedekah itu jangan dipaksa. Guru kita bersama juga pernah mengatakan kepada saya, lebih bagus terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Lebih bagus terpaksa masuk surga, dipaksa nih, daripada sukarela masuk neraka. Dan parahnya lagi, kita bilang kata ikhlas dengan nominal kecil. Lebih baik infak banyak walau tak ikhlas daripada sedikit mungkin. Kenapa? Karena potensi ikhlas itu cuma bisa dilakukan pada saat kita pernah ngasih. Lewat kota infak, ngasih 2.000 itu bukan ikhlas, sepele. Tapi pas lewat infak, tiba-tiba lewat infak baru pejabat, bisa keluar 10 juta. Agak berat nih, tapi kita merelakan, itu ikhlas. Dan dulu para sahabat ketika disuruh perang, mereka mengorbankan semua harta yang terbaik. Bukan masalah banyak atau sedikit, tapi yang terbaik. Sampai-sampai Umar bin Khattab bilang, ini aku udah nyampe harta ini untuk perang saja dulu. Dikatakan kali ini Abu Bakar akan kalah karena menyerahkan separuh dari hartaku. Wih, separuh. Terakhir datang Abu Bakar, tanya, oleh Rasulullah, Abu Bakar apa yang mau berikan? Seluruhnya ya Rasul. Terus apa yang mau tinggalkan untuk anak istrimu? Allah dan Rasulnya. Berdasarkan nominal banyak, tapi lebih banyak Umar bin Khattab. Tapi berdasarkan potensi untuk memberikan semua, itu ada di Abu Bakar Siddiq. Bukan bicara banyak atau sedikit, tapi menyerahkan seluruhnya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apa jadinya kalau, mohon maaf, kita sebagai para pejabat, pemangku kebijakan, hanya fokus untuk mengambil, tapi sedikit untuk memberi. Salah satu dari catatan sejarah Islam, ada dulu namanya perang Uhud, Bapak Ibu. Perang Uhud. Perang Uhud itu dikatakan perang Uhud karena terjadinya di sekitar Bukit Uhud. Para sahabat ini berkumpul. Kalau perang itu, saya cerita, para sahabat semuanya berbaris. Semuanya berbaris. Siap ya Rasul.
Ada yang pegang pedang, ada yang pegang tombak, ada yang naik kuda. Rasulullah itu seorang strategis. Rasul katakan, para pemanah naiklah ke atas bukit Uhud. Siapa Rasul? Tinggalkan dua pesan. Yang pertama, jangan tinggalkan di pos, walaupun kami di bawah sudah kalah, mati, bahkan tubuh kami dimakan oleh hewan makan bangkai. Serigala, burung. Siap Rasul. Pesan kedua, jangan tinggalkan bukit Uhud ini. Kalau kalian lihat bawah ini, kami sudah menang. Bahkan sambil menangnya sudah merayakan dan mengambil ghanimah. Jangan turun. Siap ya Rasul. Di bawah siap. Di atas ditarik panah. Serang. Itu kuda dipacu. Pedang berlaga. Anak-anak panah ditembakkan. Tombak-tombak ditancapkan dengan takbir Allahu Akbar. Semua berkata. Untuk apa? Menunjukkan kecintaan. Balik lagi, bukan separuh-separuh, tapi seluruh tenaga. Sampai dalam sejarah, para wanita Quraisy, kafir Quraisy, lari. Sampai narik baju, apa ini? Kita lari. Bayangkan besok pagi mau perang, malamnya mereka mengundang wanita. Agar apa? Alhamdulillah, umat Islam saat itu merasa menang. Dan di bawah merayakan. Apa itu? Ngambil ghanimah. Ghanimah itu macam proyek, Pak. Proyek bebas yang bisa diambil. Harta rampasan perang, emas, uang, unta, kuda, makanan, yang di atas bukit. Ya. Kita sudah menang. Ya. Kita sudah dapat kekuasaan. Iya. Di mana turun? Ya turun lah. Bawa cair, basah enggak. Cuma wak duduk. Wak basah. Turun mereka. Ikut ngambil ghanimah. Dan orang kafir yang melihat para pemanah turun, langsung putar badan bagi dua kelompok. Kelompok pertama selesai putar ke kelompok kedua balik badan. Maka saat umat Islam sibuk dengan kecintaan dunia, sibuk mengambil sesuatu, haus dengan nafsunya, saat itulah Islam kembali besar. Pedang-pedang kembali diayunkan, anak-anak panah kembali ditembakkan, kuda-kuda kembali dipacu. Tapi kali ini hasilnya berbeda Bapak. Kenapa? Kita nggak menyimak, kita nggak ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasul. Bahkan para sahabat banyak yang syahid, para sahabat banyak yang mati, sampai teriakan mengatakan Muhammad telah mati. Hancuran kedua. Gemetar. Para pemacu kuda berhenti, yang ayunan pedang jatuh pedang. Dalam sejarah Rasulullah masih hidup. Tapi saya bukan membahas itu. Tapi gimana potensi kita? Bapak Ibu sekalian, yang kita punya jabatan, yang kita dipilih oleh rakyat, yang kita punya kekuasaan, tidak fokus untuk mengambil, tapi fokuslah untuk memberi. Kenapa? Karena saat kita sulit untuk memberi, sebenarnya kita lupa. Semua yang kita terima ini adalah hasil pemberian. Rezeki bukan cuma tentang apa yang kita dapat, tapi sungguh rezeki tentang apa yang bisa kita berikan dan apa yang bisa kita lakukan. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 menit terakhir, izinkan saya mengenalkan salah satu metode dakwah Bapak Ibu yang selama ini saya lakukan, yang selama ini sejak 2018 saya geluti. Izin Ustaz, tahun 2023 Ustaz, saya sempat jumpa dengan Kiai Lukman Pontianak. Beliau bilang, Ustaz Andi, kita ke Batam kita, temani Tuan Guru. Janganlah Ustaz, saya ada agenda di Sulawesi. Ada mana? Antum 3 kali lagi sih, ke Batam kita. Janganlah Ustaz. Baiknya saya nggak jadi jumpa dengan Ustaz. Dan kemarin Ustaz baru dari Sulawesi, ini perang pengguna. 8 hari saya ke sana Ustaz. Dan alhamdulillah hari ini, atas izin Allah, saya dipertemukan dengan Ustaz untuk memperkenalkan salah satu metode dakwah yang selama ini saya geluti sejak 2018 bareng dengan teman saya, kawan saya namanya Si Alang. Pokok tanah rumah Ibu Si Alang. Kenapa musiknya aku ganti? Setengah mati ya. Muka aku macam udah mau mati. Itu kan nyanyi. Jadi saya mau lihatkan.
Kalian semua Pak. Mau tanggalnya, mau tanggal. Bapak mau kau subhanahu wa ta'ala, iya. Kenalan, nama saya Alang. Iya, anak ketiga. Iya, anak ketiga dalam kita orang lain. Iya, iya. Iya, Alang ini teman saya, Bapak Ibu sekalian, kemana-mana, keliling Indonesia untuk menyampaikan dakwah fokus ke peningkatan kualitas keluarga, sakinah, berdasarkan dari kajian sirah. Jadi, mengapa nih? Ngapain ngomong? Kenapa? Mau ini kan? Iya. Alam, iya. Ini kan baju Jum'ah. Ini tadi Aju udah bahas sekilas tentang hebatnya orang-orang yang beri zaman dulu dan rusak gara-gara fokus hanya mengambil. Apa yang mau Alam sampaikan untuk para Jum'ah ini, ada bapak-bapak atau ustaz juga, ustaz, ustaz tuan, iya. Oh, baru ya, biasa. Boneka kan agak tambal. Boneka agak mandat. Silakan, apa yang mau Alam sampaikan untuk semua? Bismillah. Berdoa nih. Iya. Bapak Ibu. Iya. Ingat. Level tertinggi. Dari seorang muslim. La'alakum tattaqun. Kenapa? Ya kenapa? Begitu kata Ustaz. Iya. Ada hadiah untuk orang yang bertakwa. Ma'tatul muttaqin. Orang bertakwa. Ada surga seluas langit dan bumi. Iya. Dan orang bertakwa ada 3 cirinya. 3 cirinya. Iya. 3. Iya. 3. Ya, yang ke-1. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Artinya, kau lagi sesuatu pula bagi uang perutnya kita ini. Memang kita ya belum tahu. Artinya, iya. Yang berinfak, iya. Memberi, iya. Fistarra'i wal dharra. Dilempung uang maupun sempit. Banyak uang, infak. Sedikit uang, infak. Pas-pasan, infak. Nggak ada duit, pinjol. Jangan. Iya, Allah itu, iya. Selain harta kita, bukan kayak Ibrahim. Iya, anak yang diminta. Iya. Ustaz, Andi berat kali ngasihin gua, ini pas-pasan ini. Tinggal 200 ribu. Iya, open bunyi. Iya kan? Pengalaman. Jadi gimana? Berat, memang berat. Karena hadiahnya surga seluas langit dan bumi. Bukan minyak goreng. Kalau minyak goreng dari caleg. Kalau minyak goreng dari caleg. Lu jangan katakan siap. Iya, siap. Berat, memang berat. Karena hadiahnya surga. Level tertinggi itu takwa, Bapak Ibu. Saat kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Sebenarnya bukan nyerahkan sih. Iya. Lebih tepat membalikan. Karena tidak ada yang semuanya utuh milik kita. Contoh, kemarin saya di Sulawesi, iya, ada anak-anak dobrokannya, iya, dapat hadiah, tapi uangnya kecil. Sementara di kantong sebelah kanan, uangnya besar. Dia nangis. Kenapa? Karena dapatnya kecil. Padahal semua baik-baik aja. Sebelumnya dia juga punya uang, tapi begitu dibandingkan dengan rezeki A dan rezeki B, uang A dan uang B gak dapat yang besar. Dia sedih. Dan itu adalah kita juga. Semua baik-baik aja itu. Sampai akhirnya kita lihat kenikmatan orang lain dan fokus untuk mengambil, bukan untuk memberi. Maka insya Allah hadirnya kita di sini siap untuk memberikan yang terbaik. Insya demikian bagi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.